Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Tiga Lelaki, channel inspirasi dan informasi. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube kami, Tiga Lelaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tiga Lelaki. Saya hari ini ngobrol dengan Pak Supardi. Beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Pariwisata dan Olahraga, Pak. Pemudaan Olahraga dan Pariwisata. Beliau punya karir yang panjang, PNS beliau bahkan sempat menjadi tenaga honorer di Palembang, menjadi guru ya, Pak. Coba kita ajak ngobrol beliau, kita cari atau kita gali inspirasi beliau yang luar biasa nantinya yang akan kita berikan untuk para sahabat Tiga Lelaki. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Pak, waktu sekolah dasar memang di Belitang, Pak? Enggak. Jadi sekolah dasar saya di SD Negeri Mengulak. Oku waktu itu. Ya. Kemudian setelah menyelesaikan SD itu, saya meneruskan ke SMP di Palembang. Langsung Palembang waktu itu? Palembang. Langsung merantau? Ya, SMP Negeri 5 Palembang. Yang datangnya Talang Semut itu dulu. Talang Semut. Ya, setelah sekolah di situ tamat, saya meneruskan ke SMA Negeri 10 sekarang. Yang di Bukit? Yang di Bukit. Alumni SMA 10 ya. Negeri 10 itu. Setelah di situ 3 tahun saya coba ikut tes SIPENMARU namanya, Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru. Kalau sekarang PTN lah. PTN ya. Saya tes di Universitas Sriwijaya. Alhamdulillah diterima di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dengan jurusan Ekonomi Perusahaan. Waktu itu. Kalau sekarang dia akuntansi kalau tidak salah. Alhamdulillah saya mulai dari semester 2 mendapat beasiswa sampai tuntas. Sampai selesai. Sampai sudah ya. Iya, dari jurusan sebanyak berapa orang itu di ekonomi perusahaan. Selesai tahun 81 saya masuk, kemudian tahun 86 ya saya selesai di Unsri itu. Walaupun sebelumnya pada tahun 80 belum selesai, pada tahun 85 itu saya sudah ngajar honor, honor di SMA Negeri 8 di Pelaju itu, pertahanan. Kemudian saya juga ngajar di SMA Negeri 2 di Bukit Besar. Kemudian sorenya di SMA PGRI. Jadi satu hari itu pagi, siang, sore. Iya, terus ya. Jadi dalam seminggu itu kadang cuma berapa hari di rumah. Iya, di rumah lah. Kemudian pada tahun itu juga saya ikut tes penerimaan CPNS. Nah, ini sendiri sudah karir ini. Alhamdulillah langsung diterima. Tahun 86 akhir lah. Ya, saya tes penerimaan CPNS diterima. Kemudian SK saya langsung turun di SMA Negeri 1 Belitang sebagai guru. Tahun 87. Setahun. Berarti pernah ngajar Pak Gubernur juga waktu itu. Pak Gubernur beda ya. Pak Gubernur ini apa dia kelas 1 aja di itu. Dia alumni dari SMA 3 itu Pak Gubernur. Kelas 1-nya dia di SMA Belitang. Selain ngajar di SMA Negeri, saya diminta ngajar di SEMEA PGRI juga. Di Karangsari di Bika 11 waktu itu. Setelah selesai itu saya ngajar jadi PNS tahun 88. Kemudian tahun 95 saya jadi kepala sekolah.
Jadi kepala sekolah pertama di SMP Negeri 4 kalau dulu itu di Wahitam, Belitang 3. Ya, setelah 4 tahun di Belitang 3 saya mutasi di SMP Negeri 1 Buaya Madang, itu di Kurungan Nyawa. Nah, berapa tahun, tahun 99 itu di Kurungan Nyawa. Di Kurungan Nyawa saya dipindahkan lagi ke SMP Negeri di Purwodadi, Belitang 2. Mengajar di situ. Habis masa jabatan sebagai kepala sekolah, itu ada 2 periode selesai, saya ditunjuk menjadi pengawas SMA SMK di Oku Timur ya, saya Oku dulu. Pas tahun 2000. Beberapa tahun jadi pengawas, saya menjadi Kacabdin kalau dulu, kepala cabang dinas pendidikan Di Martapura. Martapura. Iya. Di Martapura. Yang kantornya di Masjid Kidabang itu, Pak ya? Dekat SD itu. Iya, dekat Penjaro itu. Iya. Di situ dulu. Jadi kalau sekarang KUPTD kan, Ya. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas. Di pasar ya, Pak. Iya. Hanya beberapa bulan di situ menjadi Kabak TU di Dinas Perindakop, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Di zaman masih Oku. Masih sudah masuk. Sudah Oku. Mekaran ya? Ya, Pak Amri waktu itu baru mekar kita. Itu kantornya dekat apa namanya? PKK. Sekitar PKK. Di situ. Masih kantor lama itu koperasi ya. Iya. Kemudian Perindakop itu pecah, misah dia, ya, Perindak sama koperasi. Nah, saya di situ pindah ke situ, ke koperasi, ke Perindaknya, menjadi kabid di situ, kepala bidang perizinan usaha dalam negeri yang mengeluarkan izin usaha di situ. Nah, beberapa tahun di situ, ya, saya minta kembalikan saya ke dinas pendidikan karena basic saya Pendidikan guru. Ya. Maka saya dikembalikan ke dinas pendidikan, jadi staf biasa saya dari kabit, ya, apa-apa. Jadi kepala bidang, jadi staf di dinas pendidikan. Beberapa bulan di situ saya dilantik lagi menjadi kabit perencanaan di Badan Aset. Badan Aset ini kan sekarang kan digabung dengan PKD ya, sekarang ya, dulu terpisah dia. Jadi kepala bidang perencanaan program di situ. Ya, kemudian beberapa tahun saya lupa tahunnya, saya dimutasikan menjadi sekretaris, ya, sekretaris dinas KB itu, BKBKS dulu, BKBKS, Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera, jadi sekretarisnya, sekretaris dinas. Dari situ tahun berapa itu saya lupa, saya minta balikkan saya ke pendidikan lagi. Ya. Jadilah, karena memang basic memang di situ. Memang di pendidikan. Saya dikembalikan, dilantik oleh Pak Khalid itu, Pak Bupati, jadi pengawas. Jadi pengawas. Pak Deru, zaman Pak Herman. Tidak, itu masih yang melantik Pak Adi, masih Pak Deru. Tapi yang melantik Pak Khalid. Ya. Dilantik menjadi pengawas di gedung Pemda itulah, ada beberapa orang yang dilantik. Saya lantik jadi pengawas kembali. 4 tahun saya jadi pengawas. Saya dipanggil Pak Deru. Disuruhnya untuk memimpin Imporkom waktu itu. Imporkom kantor. Kata saya dengan Pak Deru, biarlah Pak, saya sudah ini di pengawas inilah pensiun, tidak jadi masalah Pak. Tolong dulu, kata, dibenahi dulu Imporkom itu.
itu Pak Surya Bakti atasan saya dinas pendidikan kan. Akhirnya saya dilantik jadi kepala kantor informasi dan komunikasi di situ. Seiring berjalannya waktu, kantor berubah menjadi dinas. Jadi dinas komunikasi dan informatika itu sudah Pak Khalid, dan saya menjadi kepala dinasnya. Dari tahun berapa itu, 3 tahun kalau tidak salah saya di situ. Saya dimutasikan Sekarang ke sini. kepala dinas perpustakaan dan kearsipan. Pernah di situ Pak ya. Perpustakaan dan kearsipan. Berapa tahun di dinas Arpusda, ngetopnya dulu populernya, saya dimutasikan di dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata sampai dengan hari ini. Pak, Bapak kan basic guru. Basic guru. Waktu ditawarkan untuk jadi struktural harus meninggalkan jabatan sebagai guru karena guru kan fungsional ya. Jadi struktural, dalam benak Bapak terpikir apa tuh Pak waktu itu? Yang terpikir di benak saya, walaupun itu bukan basicnya, yang penting kita belajar, kita pahami apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi kita, lalu kita jabarkan. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau berusaha. Kita lahir tidak membawa apa-apa, tidak memahami apapun, tapi karena belajar ada prosesnya menjadi tahu angka 1, angka 2, huruf A, huruf B, itu karena kita belajar. Jadi karena itu yang penting kita beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru dan harus paham apa yang harus kita laksanakan. Itu kalau mau dipikir bukan basic ya di Perindak, di aset. Memang jauh kan itu. Jauh ya. Waktu Pak Bupati zaman Pak Herman Deru, Bapak ditunjuk sebagai kepala dinas Imporkom waktu itu. Informasi yang saya dapat, Bapak pernah jadi penyiar radio juga katanya. Karena makanya dari situ Pak Deru panggil Bapak jadi Kominfo. Iya. Jadi diantara apa yang disampaikan oleh Pak Deru, tolong manfaatkan betul radio BKM itu, karena itu menjadi corong pemerintah untuk menyampaikan segala informasi kepada masyarakat. Saya pernah jadi penyiar waktu di Palembang. Di radio? Di radio. Sudah lama tapi itu waktu masih mahasiswa. Kemudian ketika saya dimutasikan atau ditempatkan di Belitung, saya juga jadi penyiar. Penyiar di Radio Belitung waktu itu. Belitung ya, Radio Tagara namanya kan. Begitu saya menikah, waktu itu tahun 88, saya berhenti jadi itu. Nah kemudian samping itu saya juga tahu Pak Deru saya suka MC. Mungkin dia dengar MC pernikahan segala macam di Blitar dan sekitarnya itu. Jadi sahabat tiga lagi, kalau dengar radio BKM, ini beliau direkturnya. Memang mantan penyiar, memang suka ngobrol orangnya, memang luar biasa Pak. Memang guru itu menjadi cita-cita Bapak waktu dari kecil memang. Iya. Jadi kami keluarga guru. Keluarga guru. Bapak saya guru, kelas sekolah itu Pak Khalid tahu persis itu, karena dia tugas turungan nyawa juga. Nah jadi kami adik-beradik guru, keluarga besar guru. Keluarga besar guru. Kami 8 bersaudara, semuanya guru. Guru SMP, guru SMA sekarang ini. Pak, sekarang Bapak sudah duduk sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Kalau kita lihat kondisi Oku Timur sendiri, pertama kita banyak prestasi Pak dalam bidang olahraga, terutama sepak bola. Bahkan ada 2 pemain asli putra Oku Timur yang satu tembus di pemain nasional, kemudian satu lagi di Sriwijaya FC klub. Kemudian juga peran pemuda juga sangat tinggi. Kemudian kalau kita lihat posisi pariwisata kita sendiri, sebenarnya kita nggak punya pariwisata alam Pak. Nah menurut apa konsep Bapak sebagai kepala dinas untuk membangun 3 unsur itu Pak? Yang pertama itu yang terpenting itu pemuda. Bagaimana kita menanamkan rasa tanggung jawab kepada para pemudi yang ada di Kabupaten Oku Timur ini. Karena tergantung kepada para pemuda lah kemajuan dari suatu
bangsa generasinya. Nah, di bidang olahraga itu juga merupakan salah satu media untuk memperkenalkan daerah kita melalui olahraga. Di samping tentu juga bisa menjadi sebagai satu pencaharian, mata pencaharian ya. Karena itu kita selalu melakukan pembinaan terhadap para atlet kita ya, melalui kerjasama dengan KONI, kita fasilitasi mereka ya, supaya berprestasi. Alhamdulillah Oku Timur ya, tidak ketinggalan dengan olahraga ini ya, baik di olahraga sepak bola, kemudian taekwondo, atletik, itu gudangnya kita. Ya, karena itu dalam Porprov ini 2021 tahun depan kita jadi tuan rumah. Menjadi tuan rumah 10 cabang olahraga. Nah, terkait dengan masalah pariwisata ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa kita bukan merupakan daerah yang menjadi destinasi wisata Alam, karena alam kita seperti itu. Tapi kita berusaha, karena yang dimaksudkan dengan pariwisata itu tidak hanya terfokus pada sebuah pemandangan yang indah atau air yang terjun bagus, bukan itu. Tetapi yang menjadi destinasi wisata itu banyak skupnya ya, membina para pengusaha hotel, pengusaha restoran ya, ekonomi kreatif lainnya yang bisa kita kembangkan. Demikian juga dengan festival-festival adat ya, yang ada di Oku Timur banyak, ada Balinya, ada Komringnya, ada Jawanya. Itu semua kita upayakan agar menjadi destinasi wisata, karena apabila itu sudah menjadi destinasi wisata, maka secara otomatis penghasilan masyarakat akan bertambah Ya. Paling tidak ekonomi. ada orang jualan di situ, berdampak Iya, ekonomi di situ. Karena rame dia berjualan. Nah, itu sudah merupakan satu sumbangan yang tak terhingga terhadap masyarakat. Nah, untuk pariwisata alam kita sudah coba untuk berkoordinasi dengan pemilik, karena kebanyakan masih pemilik. Iya, milik pribadi. Nah, bagaimana kita ajak mereka supaya kita fasilitasi menjadi destinasi wisata. Ada beberapa yang telah kita kembangkan, kita rencanakan, masih nunggu izin dari provinsi itu menjadi destinasi wisata yang ada di BK1, Desa Kurungan Nyawa. Ya, itu sudah kita mohon permohonan, sudah keluar dari provinsi. BK1 yang di dekat, yang di Kurungan Nyawa, yang simpang 3 itu kan, ada ke arah Antapura, ada ke arah Kurungan. Oh, yang ini BK0 itu. Karena itu tidak difungsikan lagi oleh irigasi. Nah, itu sudah kita buat DED-nya, bukan main bagusnya kalau sudah dapat izin dari pusat. Karena tidak bisa cukup di provinsi irigasi. Iya, harus dari pusat juga kan. Nah, ini sudah kita sampaikan ke situ, tinggal menunggu. Nah, DED-nya sudah kita buat, bagus sekali untuk permainan segala macam. Insyaallah rame. Bisa mendapatkan PAD, masukkan PAD untuk daerah, Pak ya. Insyaallah. Memang luar biasa. Pak, dari jadi honorer, penyanyi radio, sekarang jadi kepala dinas. Impian apa lagi yang Bapak tercapai, Pak? Impian yang tercapai? Rasanya sudah cukup. Sudah ya. Alhamdulillah ya. Tuhan telah memberikan anugerah ini ya. Dari honor jadi guru, kemudian diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menjadi kepala dinas ya. Kalau kita bicara masalah keinginan, itu sifatnya manusia, tidak pernah cukup ya. Tapi yang penting kita syukuri ya, dengan apa yang sudah ada dan berusaha untuk menjadi yang lebih baik ke depan. Lama lagi, 2 tahun lagi saya sudah pensiun. Purna bakti 2 tahun lagi. 2 tahun lagi pensiun. Pak, apa prinsip hidup Bapak sehingga sekarang sukses seperti ini? Kita masing-masing punya prinsip ya, dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Ya, saya berprinsip apa yang saya perbuat untuk kemaslahatan umat itu harus saya lakukan ya, dengan cara sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Ya, kita orang yang baik itu bukan orang yang mempunyai jabatan tinggi, tapi orang yang bermanfaat bagi orang lain, untuk banyak. Untuk orang banyak. Itu. Iya, luar biasa. Luar biasa sahabat BKM, sahabat BKM lagi Pak. Aneh kan artinya.
sahabat tiga lelaki. Hobi Bapak apa, Pak? Saya hobi olahraga. Oh, memang hobi olahraga. Bukan hobi olahraga. Apa tuh, Pak? Bola kaki. Iya. Tenis meja. Tenis meja tenis memang. lapangan. Kecuali yang lomba-lomba lari saya tidak ini. Tapi kalau tenis meja, Oku dulu pernah jadi juara. Kita. Pernah juara di Iya. waktu zaman Oku dulu. Iya. Juara Waktu saya masih Bapak mahasiswa. mahasiswa ya. Porcup dulu apa istilahnya? Porcup ya. Tenis meja. Memang Dan sampai sekarang masih terus main di Belitung itu. memang luar biasa sahabat tiga lelaki beliau ini hobi tenis meja. Wajar kalau dia duduk sebagai pemuda olahraga, kemudian memang pencinta pariwisata, penyiar radio juga pernah, memang basic guru. Ini memang banyak yang menjadi inspirasi lah bagi masyarakat atau pejabat tiga lelaki yang nonton tiga lelaki kali ini. Karena memang beliau ya jangan pernah putus asa, Pak. Yang jelas kita berusaha, walaupun apapun siapa kita, terus melangkah. Karena Bapak tadi panjang cerita, pernah jadi staf, pernah jadi kabit, staf lagi, gitu, pernah honor, gitu. Itu. Jadi sahabat tiga lelaki, terima kasih atas kesetiaan Anda untuk nonton di channel kami tiga lelaki. Tetap nonton, saksikan terus cerita-cerita yang inspiratif dan inovasi dari masyarakat yang ada di Sumsel ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Ya.